Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sangat familiar dengan semboyan Latin Ora et Labora. Semboyan ini sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu, digagas oleh Santo Benedictus sebagai suatu ajaran bagi komunitasnya. Berdoa dan bekerja tidak bisa dipisahkan, meskipun masih saja ada orang Kristen yang memisahkan antara berdoa dan bekerja. Berdoa dipandang sebagai hal rohani yang berurusan dengan Tuhan, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Sedangkan bekerja dilihat sebagai hal sekuler yang tidak ada urusan dengan Tuhan, tetapi berurusan dengan orang lain, misalnya antara atasan dan bawahan, pemimpin dan karyawan, atau antara sesama manusia. Hal ini menyebabkan jika terjadi persoalan atau problem di dalam kehidupan pekerjaan, orang bisa berhenti dari pekerjaannya, merasa sakit hati dan marah, atau mungkin melakukan hal-hal yang nekat dan tidak berkenan bagi Tuhan. Padahal berdoa dan bekerja merupakan sebuah kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Maksudnya adalah apa yang kita doakan, itu yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan, itu yang kita doakan. Karena berdoa dan bekerja merupakan satu persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Bicara tentang bekerja dan berdoa, saya teringat nih dengan seorang kisah Brother Lawrence. Dia menulis kisahnya dalam sebuah buku yang berjudul The Practice of the Presence of God. Dalam buku itu dia bercerita tentang masa hidupnya yang sisa 30 tahun itu ia dedikasikan di sebuah ruang dapur biara. Di dalam ruang dapur itu, menurut Lawrence, justru dia bertemu dengan Tuhan lewat pengalaman-pengalaman kecil dan sederhana. Misalnya, pada waktu dia membalikan kue di panggangan, pada waktu dia mencuci panci dan poci, atau pada waktu ia menemukan satu sedotan di lantai dan membuangnya di tong sampah. Ia lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi dia tahu bahwa dia lakukan untuk Allah, sehingga dia memperoleh perjumpaan dengan Allah dan membuat hatinya begitu gembira dan dia merasa kehidupannya begitu amat sangat indah. Apa yang diceritakan oleh Lawrence mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak saja hadir di hal-hal besar, spektakuler, di hal-hal yang kita kerjakan di dalam gereja, di dalam doa-doa kita, tetapi Tuhan juga hadir di hal-hal sederhana yang kita kerjakan dan lakukan dalam rutinitas pekerjaan kita setiap hari. Oleh karena itu jangan kita bosan, kita bersungut-sungut atau kita mengeluh, karena ada Tuhan di sana bersama-sama dengan kita. Bicara tentang bekerja lewat hal-hal yang kecil, saya teringat juga sebuah tulisan Pendeta Eka Dana Putra, ditulis tahun 76 dalam sebuah buku, dikasih judul Sajak Seorang Gadis 19 tahun Profesi sebagai Asisten Rumah Tangga. Tuhan dari setiap poci dan panci. Aku tak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli, untuk menjadi anakmu dengan melakukan yang suci-suci. Tetapi jadikanlah aku anakmu lewat makanan yang kusaji, lewat piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasih-Mu, terangilah dapur ini dengan sinar-Mu, sama seperti Engkau menyajikan makanan di tepi danau atau dalam perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku ini yang kukerjakan bagi dikau sendiri. Puisi ini mengatakan bahwa gadis 19 tahun ini sebagai asisten rumah tangga tidak mampu melakukan pekerjaan yang suci-suci. Tapi dia hanya bisa melakukan dan melayani Tuhan lewat apa yang dia kerjakan. Mungkin bagi sebagian orang yang mendengarkan puisi ini berkesimpulan, kalau begitu saya nggak perlu berdoa, cukup mengerjakan
rutinitas dengan sungguh-sungguh. Saya tidak katakan salah, tapi itu berat sebelah. Sebab ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah ibadah yang utuh, di mana kita bertumbuh di dalam persekutuan dan doa, dan kita berbuah lewat aktivitas setiap hari. Kehidupan orang Kristen seperti pohon yang bertumbuh dalam persekutuan dan doa dan berbuah keluar. Saya teringat nats terpendek yang diucapkan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Paulus mau berkata juga, tetaplah bekerja, tetaplah berdoa. Selamat bekerja, selamat berdoa.